Part 96, Kebenaran dan Kebohongan. Murid Ding Fanqiu memperhatikan bahwa Luyo telah berbicara dengan tuan mereka tanpa sebutan kehormatan sehingga mereka sangat marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ding Fanqiu berdiri di samping dengan tangan di punggung. Dia tampaknya tidak peduli dengan sikap Luyo. Sebaliknya, perhatiannya terfokus pada Little Yuan Er. Sementara itu, Luyo dengan tenang mengelus jenggotnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia dengan ringan melompat ke punggung Elephant King dan memasuki kereta. Little Yuan Er tidak mau melakukan hal yang sama. Namun, melihat tindakan tuannya, dia tidak punya pilihan selain naik ke tunggangan. Karena tuan ada di sini, kurasa orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apapun. Kereta itu luas. Luyo dan Little Yuan Er duduk di sisi tempat mereka bisa melihat hutan. Segera setelah itu, Ding Fanqiu melompat ke dalam kereta dengan gerakan ringan dan duduk di sisi lain. Setelah mengeluarkan perintah, Raja Gajah melanjutkan perjalanan. Jejak kakinya sangat tercetak di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Kecepatannya juga bisa diterima. Luyo sangat senang. Dia mengangguk dan berkata, tidak mudah menjinakkan Elephant King. Ding Fanqiu berkata dengan acuh tak acuh, Raja Gajah bukan apa-apa. Aku punya 10 tunggangan lain di belakang Gunung Pengadilan Emas. Yuan Er kecil memutar matanya saat mendengar ini. Lanjutkan. Sombong lagi. Ding Fanqiu melihat ekspresi tidak percaya di wajah Yuan Er, dan dia bertanya dengan ramah, gadis kecil, apa kau tidak percaya padaku? Yuan Er kecil menjawab, satu-satunya orang yang saya percayai adalah ibu, kakek saya. Ding Fanqiu memandang Little Yuan Er dengan serius. Kemudian, dia berbalik untuk melihat murid perempuannya di luar sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ekspresi wajah keriput Luyo tetap tenang dari awal sampai sekarang. Dia terus mengelus jenggotnya. Elephant King melanjutkan untuk beberapa waktu. Guru, 2 orang kultivator yang melarikan diri dari kita terakhir kali berada di depan. Suara salah satu murid Ding Fanqiu terdengar dari luar. Bunuh mereka, kata Ding Fanqiu acuh tak acuh. Dimengerti. 2 murid Ding Fanqiu terbang ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum suara pembunuhan terdengar dari hutan. Setelah beberapa saat, kedua murid itu kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ding Fanqiu menunjuk ke depan dan berkata, tidak perlu takut, perumah tangga tua. Meskipun saya melakukan banyak kejahatan jahat, saya adalah orang yang berakal sehat. Luyo mengangguk dan berkata, aku juga. Ding Fanqiu tersenyum cerah dan berkata, saya pikir kita akan rukun, perumah tangga tua. Saat ini, Raja Gajah berhenti bergerak. Ukur sungai surga di depan. Ding Fanqiu menatap ke depan sebelum dia melompat dari punggung Elephant King. Sejak Luyo memahami tulisan surgawi, kemampuannya untuk merasakan auranya telah meningkat. Ketika Ding Fanqiu turun, dia menemukan bahwa aura yang dilepaskan Ding Fanqiu sangat luar biasa. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Ding Fanqiu telah dengan sengaja melepaskan auranya. Ketika Little Yuan Er merasakan auranya, dia sedikit menyusut kembali ke lengan Luyo. Luyo berdiri perlahan tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Ayo pergi. Luyo dan Little Yuan Er melompat dari punggung Elephant King dengan gerakan ringan dan mendarat di tanah. Ding Fanqiu berkata dengan tangan di punggungnya, gadis kecil, sudah berapa lama kamu berkultivasi? Lebih dari 5 tahun, kata Yuan Er kecil dengan ekspresi bangga di wajahnya. 5 tahun ke pengadilan ilahi, sebuah ekspresi terkejut dengan cepat melewati wajah Ding Fanqiu sebelum menghilang. Dia menunjuk ke gadis di sebelahnya dan berkata, dia sangat berbakat juga. Namun, dia jauh darimu. Luyo mengelus jenggotnya dengan acuh tak acuh dan melihat ke arah lain. Yuan Er kecil memutar matanya lagi. Dia tidak berpikir bahwa barang palsu layak dibandingkan dengannya. Dia berbalik untuk melihat 2 pembudidaya lainnya. Dia mengedipkan mata besarnya dan bertanya, kalian berdua berada di alam pengadilan ilahi juga? Kedua pembudidaya tampak bangga saat mereka mengangguk. Masih sedikit terlalu lemah, Yuan Er kecil bergumam pada dirinya sendiri. Gadis kecil, jika bukan karena tuanku, aku akan menghancurkanmu menjadi jutaan keping karena tidak menghormati Evil Sky Pavilion. Yuan Er kecil mencibir sebelum dia mulai bertengkar dengan para penipu. Kita akan lihat siapa yang akan merobek siapa menjadi jutaan keping. Luyo menggelengkan kepalanya dan memandang Ding Fanqiu, cucu perempuanku selalu nakal. Itu benar. Mereka melanjutkan perjalanan.
Ketika mereka sampai di jurang, mereka terhenti. Di balik jurang itu adalah Measure Heaven River. Luyo mengelus jenggotnya dan melihat ke depan. Sayangnya, semuanya tetap sama. Tetapi orang-orang telah berubah. Desa Naga Ikan sudah tidak ada lagi. Dalam ingatannya, tempat ini penuh dengan penduduk desa dan nelayan. Dia tidak menyangka akan melihat jurang yang tandus dan sepi di tempatnya sekarang. Dia memutuskan untuk memulai dengan petugas yang memancing mayat dari dasar sungai terlebih dahulu untuk sampai ke dasar insiden Desa Naga Ikan. Sementara Luyo merenungkan pilihannya, Ding Fan Qiu yang berdiri dengan tangan di punggung berkata dengan gagah berani, bertahun-tahun yang lalu, saya mendominasi sungai ukur surga. Saya berperang melawan banyak elit di sini, dan pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Kami bertarung dengan avatar kami, oleh karena itu, area ini sayangnya berkurang menjadi jurang. Luyo bertanya dengan bingung, ini perbuatanmu? Iya. Memang, catatan mengenai penghancuran Desa Naga Ikan Sungai Surgawi menyatakan bahwa pelakunya adalah Ji Tiandao. Tiba-tiba, salah satu murid Ding Fan Qiu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, cabang asosiasi Naga Azur ada di depan. Saya akan mengusir mereka. Lanjutkan. Murid Ding Fan Qiu terbang ke udara sebelum berbelok ke kiri, menghilang hanya dalam sekejap mata. Luyo mengelus jenggotnya dan berkata, Azur Dragon Association. Ketika dia berada di Anyang, dia telah bertemu dengan cabang Anyang Asosiasi Naga Azur. Dia tidak tahu ada cabang lain di Measure Heaven River. Jika pengaruh Azur Dragon Association begitu luas, pendukung mereka, Sekte Nether, pasti tidak akan lemah. Ding Fan Qiu berbicara dengan bangga, Asosiasi Naga Azur didukung oleh Sekte Nether. Yu Zhenghai, Master Sekte dari Sekte Nether, adalah murid agung saya. Luyo mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia akan membiarkan Ding Fan Qiu melanjutkan aksinya untuk saat ini. Meskipun Azur Dragon Association hanya memiliki kentang goreng kecil, jauh lebih baik meminta orang-orang ini membersihkan kekacauan untukku. Saya ingin menyimpan kartu item sebanyak yang saya bisa. Mereka terlalu berharga. Ding Fan Qiu berkata dengan percaya diri, karena aku di sini, Asosiasi Naga Azur akan runtuh. Beberapa saat kemudian, murid itu terbang kembali. Dia membungkuk sebelum berkata, Tuan, itu seperti yang kamu harapkan. Ketika anggota Asosiasi Naga Azur mendengar bahwa kamu datang, mereka lari ketakutan. Baik sekali. Ding Fan Qiu melambaikan tangannya dengan tidak acuh sebelum dia berjalan ke depan. Sementara itu, di Crouching Dragon, markas Darknet. Aku punya laporan, Master Sekte. Senior-senior Ji telah terlihat di dekat sungai Measure Heaven. Si Wuya membuka matanya. Dia bangkit perlahan-lahan dan berkata dengan acuh tak acuh, Sekte Nether juga telah menerima informasi ini. Kami tidak perlu melakukan apapun. Meniru pavilion langit jahat pasti akan membawa malapetaka bagi orang-orang itu. Meniru identitas? Bawahan itu tercengang. Awasi Evil Sky Pavilion. Juga, di mana Master Quilvian sekarang? Si Wuya bertanya. Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Sekte, Ren Buping ada di Green Jade Altar sekarang. Dia mendapat dukungan dari Shang Yuanshan, Master Sekte dari Master Sekte yang adil. Ketika si Wuya mendengar ini, dia terkekeh. Suaranya rendah dan dalam. Jalan mulia dan jalan jahat bekerja satu sama lain untuk alasan yang jahat. Ini adalah lelucon terbesar di bawah langit. Master Sekte, ada laporan lain. Apa itu? Pemimpin Ksatria Hitam, Fen Xiwen, pergi ke pavilion langit jahat sebelum ini, dan statusnya saat ini tidak diketahui. Pedang Iblis Senior tidak menunggu Fen Xiwen, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Saya tidak berani mengikuti Senior Sword Devil. Kakak kedua adalah orang yang rendah hati dan lembut. Kamu tidak perlu takut padanya, kata si Wuya perlahan. Saya mengerti. Bertentangan dengan kata-katanya, dia bergidik dalam hati. Tidak mengherankan jika kata-katanya tidak terdengar meyakinkan. Master Sekte, ada cukup banyak aktivitas di Sungai Measure Heaven akhir-akhir ini. Apakah Anda yakin kami tidak perlu memantau tempat itu? Awalnya, si Wuya berencana menolak lamaran tersebut. Namun, setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan lebih baik berhati-hati. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, bocorkan informasi ini ke istana. Mereka harus membersihkan kekacauan mereka sendiri. Langkah yang bijaksana.
Master Sekte. Aku akan segera melakukannya.